Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik bagi kita. Selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik boleh menghantar kita kembali di hari ini, hari yang spesial bagi kita yang percaya, karena hari ini kita merayakan hari kematian Tuhan Yesus. Kita tahu bersama bahwa peristiwa kematian Yesus adalah merupakan salah satu nubuatan besar yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya kematian Yesus, kalau kita baca di dalam firman Tuhan, maka peristiwa salib ini adalah jalan yang baru, pembuka jalan yang baru, ya, yang menjadi penghubung antara kita dengan Bapa di sorga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi saya percaya lewat firman Tuhan, lewat video yang saya ingin bagikan kepada saudaraku, saya rindu saudara boleh memaknai dan mengerti tentang apa rencana Tuhan. Ya, nanti sebentar kita akan belajar dari peristiwa salib ini, kemudian apa dampaknya bagi kita yang percaya, apa akibatnya, ya, bagi kita orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengar. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kematian-Mu. Kami mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu, mengucap syukur untuk kayu salib yang Kau berikan bagi kami. Karena kami percaya lewat peristiwa kayu salib ini membuat hidup kami mengalami perubahan. Tuhan, walaupun kami dan jemaat tidak bertemu secara langsung, tapi lewat video ini, kami rindu Tuhan, Engkau memberkati kami. Engkau menyatakan kuasa-Mu, Engkau menyatakan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Berbicaralah bagi kami Tuhan, kuasai hati pikiran kami, biar firman yang kami dengar boleh menjadi rema dalam hidup kami. Urapan hamba, urapan Allah atas hamba-Mu, dan Engkau yang berbicara bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin membaca atau membagi kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Matius pasalnya yang ke-7, Matius pasal 27, dalam Injil Matius pasalnya yang ke-27, kita akan baca ayatnya yang ke-45 sampai ayatnya yang ke-50. Saya akan baca Matius 27 ayat 45 mulai. Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada hari ini adalah menceritakan tentang detik-detik atau saat-saat di mana Yesus akan meninggalkan raganya secara fisik, atau dia akan segera meninggal. Nah, saya tidak akan berbicara panjang tentang
proses Yesus meninggal dan atau peristiwa salib. Tetapi mari kita akan melihat dari kebenaran firman Tuhan, ya, apa yang dialami oleh orang percaya ketika Yesus mengorbankan dirinya, ketika Yesus memberi hidupnya, dia rela mati di kayu salib. Dan ingat baik saudara-saudara, peristiwa salib ini dia lakukan semata-mata bukan untuk kepentingannya. Peristiwa salib ini dia lakukan bukan semata-mata untuk demi gengsinya atau demi harga dirinya. Tidak. Justru dia korbankan semua itu. Dia korbankan harga dirinya. Dia korbankan hidupnya. Dia korbankan keilahiannya. Karena saya percaya dia mengasihi saudara dan saya. Dia mengasihi jemaat GPD Philadelphia Pondok Safari Indah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan lihat tujuan Tuhan lewat peristiwa kematiannya di kayu salib. Dia ingin menyatakan sesuatu kepada kita. Dia ingin memberi pesan yang penting kepada kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya baca dalam kebenaran firman Tuhan dalam Roma pasal 10. Mari kita buka Roma pasal 10. Kita akan melihat tujuan Tuhan. Ya. Roma pasal 10 ayatnya yang ke-9. Saya akan baca. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Peristiwa salib, tujuan Yesus harus mati di kayu salib. Dalam kebenaran firman Tuhan bagian pertama, supaya apa? Supaya saudara dan saya terima anugerah keselamatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keselamatan ini tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Sejak dari perjanjian lama, hukum Taurat diberikan kepada orang Israel dengan tujuan apa? Supaya mereka kembali kepada keselamatan Tuhan. Tapi semua yang mereka lakukan itu adalah ujungnya kegagalan. Perbuatan baik tidak menyelamatkan kita. Karena keselamatan itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan Yesus katakan ketika kita percaya, firman Tuhan katakan dalam kitab Roma, ketika kita percaya kepada Kristus, maka Alkitab katakan keselamatan itu menjadi bagian kita. Keselamatan itu menjadi anugerah dalam kehidupan kita. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini atau saat ini saya ingin mengatakan kepada kita bahwa peristiwa kematian Yesus telah memberikan kepastian, keselamatan dalam kehidupan saudara dan saya. Keselamatan yang Tuhan berikan bukan hanya berbicara keselamatan di masa lampau, bukan hanya berbicara keselamatan di masa kini, tetapi keselamatan itu adalah berbicara tentang sorga yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan, yang percaya kepada Yesus. Sekali lagi, jika kita percaya, mengaku dengan mulut Yesus Kristus Tuhan, maka kita terima keselamatan itu. Saudaraku dikasihi Tuhan, inilah pentingnya kenapa kita harus memaknai tentang peristiwa salib ini. Karena inti dari peristiwa salib itu bukan berbicara berkat jasmani semata. Bukan berbicara tentang berkat-berkat yang secara finansial. Tapi inti dari keselamatan adalah salib itu telah menganugerahkan keselamatan bagi kita semua. Yang kedua, mengapa Yesus harus mati di kayu salib? Dalam kitab Mazmur pasal 102, saya buka, mari kita lihat bersama dalam kitab Mazmur pasal 102 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-21. Mazmur 102 ayat 20 sampai ayat 21. Sebab ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus. Tuhan memandang dari sorga ke bumi untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh.
Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, ternyata hal yang kedua yang saya dapatkan dari peristiwa salib ini adalah peristiwa salib telah membebaskan hidup kita dari maut. Peristiwa salib telah membebaskan kita, telah memerdekakan kita dari maut. Kita tahu bersama bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, maka ketentuan Tuhan kepada kita, semua manusia yang ada adalah kita mengalami yang namanya kematian. Bukan hanya berbicara kematian fisik, bukan berbicara tentang kau sudah sakit atau sudah tua dan seterusnya kemudian meninggal. Tidak. Tetapi kematian di sini adalah berbicara tentang neraka. Hukuman kekal yang tidak berkesudahan. Dan itu sudah menjadi takdir manusia, takdir saudara dan saya ketika kita jatuh dalam dosa. Tetapi firman Tuhan katakan kepada kita pagi hari ini atau saat ini, saya ingin bagi kepada kita bahwa salib telah mengubah takdir hidup manusia. Tadi saya katakan takdir kita adalah kematian kekal, kebinasaan kekal, neraka yang kekal. Tetapi dengan peristiwa salib ini telah mengubah hidup kita menjadi orang yang bebas, terlepas dari maut, terlepas dari keterikatan dengan maut. Kita menjadi orang yang merdeka. Bahkan saudara-saudaraku dikasih Tuhan dalam Galatia pasal 6 di sana dikatakan kita menjadi merdeka dan terbebas dari segala dosa. Tidak ada dosa yang mengikat kita. Karena Alkitab katakan Roma 6, upah dosa adalah maut. Tetapi ketika kita telah dilepaskan, dibebaskan oleh salib, maka kita tidak terikat lagi dengan dosa. Dosa bukan menjadi habit kita. Dosa bukan menjadi gaya hidup orang percaya lagi. Tidak. Kehidupan, gaya hidup orang percaya sudah menjadi berbeda. Tidak terikat lagi dengan dosa. Nah, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, sangat disayangkan kalau saudara dan saya jemaat Tuhan yang ada, yang sudah dimerdekakan oleh firman Tuhan katakan tadi, sudah dimerdekakan oleh salib, tapi hari-hari ini masih terikat dengan dosa. Hari-hari ini masih terikat dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sangat disayangkan. Saudara, saya berani mau katakan kepada kita, orang yang masih terikat dengan dosa, masih senang bergelimangan dengan dosa, maka dia menghina salib Kristus itu. Orang yang masih suka dan terikat dengan dosa adalah orang yang menghina salib Tuhan. Sampai ada istilah, jangan sampai dengan dosa kita membuat Tuhan tersinggung hanya karena gaya hidup kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara sudah dimerdekakan, saudara sudah dibebaskan, kita sudah dilepaskan dari dosa. Jangan pergunakan kemerdekaan itu dalam Galatia pasal 6 sebagai kesempatan kita untuk berbuat dosa. Karena ingat baik, kita adalah umat-umat yang merdeka, yang sudah dibebaskan. Saudara, yang ketiga, mari kita lihat dalam kehidupan, dalam bagian ketiga, dalam Roma pasal 6. Roma pasal 6 ayatnya yang keempat. Saya baca buat saudara. Roma 6, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara, hidup yang baru. Hidup yang lama itu sudah kita tinggalkan. Itu berkaitan dengan poin yang kedua tadi. Kehidupan yang lama sudah kita tinggalkan. Kehidupan yang lama itu sudah terlepas dari hidup kita, sudah terbebas, sudah tidak terikat lagi dengan kita. Kita sekarang berada dalam kehidupan yang baru. Alkitab katakan ciptaan yang baru. Hidup yang baru.
Berarti kita kalau namanya hidup yang baru, itu satu, sudah berbeda dari hidup yang lama. Yang lama itu sudah terlepas dari hidup kita. Yang lama itu sudah tidak ada dalam hidup kita. Yang lama itu sudah dibuang jauh-jauh dari hidup kita. Kenapa? Kita memiliki kehidupan yang baru. Orang yang memiliki kehidupan yang baru, dia tidak akan mau membawa lagi hidup yang lama. Ada lagu katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Kenapa istri Lot jadi tiang garam? Karena dia masih mau terikat dengan hidup yang lama. Padahal malaikat Tuhan sudah bilang, kamu keluar dari Sodom dan Gomora, tinggalkan masa lalumu, tinggalkan Sodom dan Gomoramu, tinggalkan perbudakan dosamu, maju menuju kepada penggenapan janji Allah, maju kepada hidup yang baru, berjalan maju kepada kehidupan yang dijanjikan Tuhan. Tapi istri Lot dia menoleh ke belakang. Kenapa? Karena dia masih mau terikat dengan hidup yang lama. Orang yang masih terikat dengan kehidupan yang lama, itu tandanya dia tidak mau maju, tidak mau melihat hal yang baru. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin mau katakan kepada saudaraku, peristiwa salib telah memberikan kehidupan yang baru. Saudara dan saya adalah ciptaan yang baru. Di dalam Yesus, kita adalah ciptaan yang baru. Dan saya percaya, ciptaan yang baru akan terlepas dari kehidupan yang lama. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang keempat, mengapa Yesus harus mati? Kita merayakan peristiwa Paskah hari ini. Mengapa dia harus mati menjadi penebus menebus dosa saudara dan saya? Bagian keempat, 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasalnya yang kedua. Kita lihat 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian keempat yang saya ingin bagikan kepada kita pada siang hari ini, saat ini adalah peristiwa salib. Saudara, sekali lagi, peristiwa kematian Tuhan Yesus telah memberikan, bukan hanya menjamin kehidupan kita dalam keselamatan, bukan hanya menjadikan kita orang-orang yang bebas dan merdeka, dan kemudian mengalami kehidupan yang baru, tetapi yang keempat adalah orang yang telah diselamatkan oleh peristiwa salib yang kita rayakan hari ini, yang saudara dan saya rayakan hari ini, yang saudara dan saya peringati hari ini, adalah peristiwa salib itu telah memberikan pengharapan. Pengharapan bagi masa depan kita. Kita memiliki kehidupan yang baru, artinya kita memiliki kehidupan yang berbeda dengan sebelumnya. Artinya jalan hidup yang kita jalani hari-hari ini, itu sudah berbeda dengan kemarin. Kalau dulu kita tidak punya pengharapan, tapi sekarang setelah kita merayakan atau kita memperingati, atau lebih lagi setelah kita jadi orang percaya, kita sekarang sementara berada di jalan hidup yang penuh dengan pengharapan. Pengharapan berarti ada jaminan bagi masa depan kita. Pengharapan itu berarti ada jalan keluar bagi kita. Pengharapan itu berarti ada perjanjian Tuhan yang siap menanti kita dalam kehidupan kita setiap hari. Kita tidak sendiri di sana. Kita tidak berjalan tanpa janji Tuhan. Tapi orang yang hidup dalam pengharapan, dia akan berjalan dengan penuh keyakinan bahwa setiap langkahnya, setiap perjalanan hidupnya, setiap aktivitas hidupnya, dia akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan tidak akan pernah berjalan sendiri. Itulah orang yang dalam pengharapan. Dia tahu ketika dia melangkah dalam hidup ini, dia tahu dalam hidup ini dia tidak sendiri. Ada Tuhan yang menyertai kehidupannya, apalagi dalam kondisi sekarang. COVID-19 telah mengubah, beberapa kali dalam video-video sebelumnya saya katakan, COVID-19 telah mengubah takdir dunia.
perjalanan hidup dunia. Dunia sekarang tidak pasti. Bagaimana besok? Bagaimana besok? Bagaimana hari depan? Apakah saya masih bisa makan? Apakah saya masih bisa hidup? Saya masih bisa kerja? Saya masih bisa bertahan? Saudara jemaat Tuhan yang dengar dan yang lihat video ini, saya mau katakan, di dalam Tuhan ada pengharapan. Amin. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Saudara dan saya yang ada di dalam Tuhan, jangan takut. Situasi yang sekarang memang mengkhawatirkan bagi semua dunia, tapi ada jaminan bagi orang percaya. Saudara dan saya ada pengharapan di dalam Tuhan. Selalu punya pengharapan. Selalu Tuhan berikan jaminan bahwa masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, saya mau ingin katakan kepada kita, inilah tujuan, salah satu tujuan Yesus mati di kayu salib. Supaya apa? Ketika dia mati, dia berikan saudara pengharapan. Karena sebelum peristiwa salib tidak ada pengharapan. Saya katakan takdirnya adalah kematian. Tapi ketika Yesus mati di kayu salib, maka pengharapan itu sudah Tuhan berikan. Jaminan bagi perjalanan hidup kita. Saya mau katakan bagian akhir sebelum saya akan akhiri firman Tuhan siang hari ini, pagi hari ini. Saya ingin mau katakan kepada jemaat Tuhan yang ada, penderitaan-penderitaan sekarang, firman Tuhan bilang tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan. Tapi saudara harus ingat, Pak, ini memang harus dijalani. Tapi menjalani hidup hari-hari ini jangan seperti orang yang tidak punya pengharapan. Jalani saja hidup hari ini dengan tetap percaya, dengan tetap punya iman, dengan tetap punya keyakinan bahwa kalau dulu Tuhan pernah tolong kita, hari ini pun bahkan besok Tuhan pasti akan menolong saudara dan saya. Saudara yang bekerja, yang sekarang masih tinggal di rumah, saudara keluarga, sidang jemaat mungkin anak-anaknya juga yang sekolah, yang sekarang tidak bisa sekolah, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Karena salib adalah bukti bahwa jaminan akan hari depan yang penuh pengharapan. Peristiwa salib itu adalah peristiwa yang sudah terjadi. Dalam sejarah itu sudah ada. Bukan hanya sekedar dongeng belaka. Salib itu adalah peristiwa sejarah yang pernah tercatat di muka bumi ini. Semua orang di dunia ini mengakui adanya peristiwa salib itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, peristiwa salib inilah yang menjadi jaminan bagi kita. Jadi peristiwa salib itu bukan cuma cerita dongeng, tapi peristiwa kenyataan. Peristiwa yang benar-benar terjadi. Dan peristiwa yang benar-benar terjadi ini, saya mau katakan kepada saudara, adalah peristiwa yang akan mengubah, yang telah mengubah, maksud saya, yang telah mengubah hidup saudara dan saya. Kita punya pengharapan. Jangan takut dengan hidupmu hari-hari ini. Jangan bimbang, ya. Saudara boleh tetap waspada, tetap berjaga-jaga, tapi jangan sampai kondisi hari ini mengalahkan pengharapanmu, mengalahkan imanmu, mengalahkan keyakinanmu, mengalahkan percayamu. Justru dengan kondisi sekarang, semakin kita berharap kepada Tuhan. Mau berharap kepada siapa? Mau berharap minta tolong kepada manusia. Semua mengalami kondisi yang sama. Mari gantungkan pengharapanmu kepada Tuhan. Karena kita percaya peristiwa salib ini memberikan pengharapan. Ayat terakhir, Efesus pasal 2. Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-15. Efesus pasal 2, ayatnya yang ke-15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dan dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saudara, bagian terakhir saya ingin sampaikan, ternyata peristiwa salib itu, efek dari peristiwa salib itu telah memberikan damai sejahtera. Kita merayakan kematian Tuhan. Kita memperingati hari kematian Tuhan. Saudara, bukan cuma sekedar selebrasi perayaan, apalagi kita terbatas tidak bisa datang ke gereja. Kita hanya bisa ibadah di rumah. Tapi saya mau katakan saudara, peristiwa kematian Tuhan telah memberikan damai sejahtera.
Dan damai sejahtera itu bukan hanya ketika saudara ada di gereja, bukan ketika saudara ada di dalam doamu, tapi damai sejahtera itu melimpah dalam hidupmu setiap hari, setiap saat. Dalam segala keadaan, dalam segala kondisi, dalam segala situasi, firman Tuhan menjamin dalam hidup kita bahwa damai sejahtera itu akan terus mengalir dalam hidup kita. Akan terus menyertai hidup saudara dan saya. Akan terus memberkati hidup kita, memelihara hati dan pikiran kita. Karena peristiwa salib itu telah menganugerahkan kepada kita damai sejahtera. Saya percaya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan yang saya dapat bagikan lewat video ini mengingatkan tentang peristiwa salib, sekaligus kita juga mengerti apa makna, dampak yang diakibatkan, yang ditimbulkan, yang diberikan kepada kita oleh peristiwa kayu salib itu. Jadi bukan cuma sekedar, oh ini hari Jumat, kita merayakan hari kematian Tuhan. Tidak. Tapi saya percaya dengan peristiwa salib ini telah mengubah hidup saudara dan saya, memberikan jalan yang baru, memberikan keselamatan, memerdekakan kita, memberikan hidup yang baru, memberikan pengharapan. Bahkan Alkitab tadi ayat terakhir katakan, memberikan damai sejahtera. Saudaraku dikasih Tuhan, selamat memperingati hari kematian Tuhan. Percayalah, ini bukan cuma seremonial belaka. Ini bukan cuma sekedar peringatan belaka. Tapi ada makna faedah yang besar. Ada peristiwa yang besar. Bahkan ada dampak yang besar yang diberikan oleh peristiwa salib ini. Tuhan memberkati kita semua. Tetap kuat, tetap bersuka cita. Jaga kesehatan kita. Ya, jangan lupa mengucap syukur. Dan percayalah, hari ini pun diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita untuk membuat kita semakin kuat, semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan semakin dewasa di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memperingati hari Jumat Agung. Biarlah berkat Tuhan menyertai kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Di hari kami memperingati kematian Tuhan, kami percaya peristiwa ini bukan cuma sekedar kegiatan seremonial belaka, tapi peristiwa kematian Tuhan adalah menjadi bukti bahwa betapa Tuhan mengasihi kita. Dia Engkau rela, Tuhan rela mengorbankan segala-galanya demi supaya kami memperoleh keselamatan, supaya kami boleh dibebaskan, merdeka dan lahir baru, hidup baru, bahkan supaya kami memiliki pengharapan, bahkan memiliki damai sejahtera. Tanamkan firman Tuhan yang sudah kami dengar kepada seluruh jemaat. Segala ketakutan-ketakutan, kecemasan yang ada di hati kami tolak di dalam nama Yesus. Gantikan dengan damai sejahtera, gantikan dengan sukacita. Dan biar pengalaman-pengalaman ini akan membuat kami semakin hari semakin kuat, semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Jaga jemaatmu, bungkus tutup dengan kuasa darahmu, jauhkan dari virus, bakteri, sakit, penyakit apapun dalam nama Yesus. Sehingga seluruh jemaat boleh sehat, tetap kuat iman mereka, tetap bertumbuh menjadi dewasa, dan tetap menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biarlah berkat-berkat Allah, kasih karunia Allah, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pengantaran sukacita damai sejahtera Allah Roh Kudus akan menyertai dan memberkati kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Puji Tuhan.